Ya di sini langsung masuk aja, dan kalau sudah bisa masuk, lalu set configuration. Begini topologi yang akan kita buat untuk kantor lokalnya, kantor pusat 11.10.01 dan cabangnya 11.10.02. Terus kemudian yang ke jaringan lokal yang di pusat adalah 192.168.2.1, dan yang di kantor cabang ini bedanya 192.169.2.1. Langkah pertama untuk membuat VPN adalah memberi nama, dan namanya itu ketik aja pusat. Lalu kalau udah memberi nama itu langsung buat password baru, dikarenakan password lama itu kosong, jadi ya diisi password baru dan confirm password. Habis itu kita langsung meminta internet dengan ngeklik DHCP lalu tanda plus, lalu ini kebetulan kita internetnya di Ether 1, jadi langsung klik OK, dan pastikan habis itu bound. Kalau nggak bound hilangin aja, klik terminal, terus ketik aja admin lalu passwordnya 123, lalu coba ketik ping lalu ngasal aja .com itu. Nah ini contohnya cnn.com. Nah ini udah dapat internetnya, udah bisa. Terus kalau sudah klik abaikan IP yang dapatnya otomatis tadi, lalu masukkan IP baru yang sesuai sama topologi tadi, dan itu untuk Ether yang selain Ether 1, lalu klik apply. Terus kalau mau yang IP tadi dibuat agar bisa connect internet, yaitu bisa pakai IP. Kalau mau pakai IP statis itu klik IP, terus firewall, terus klik NAT plus, lalu di bagian chain itu SRC, terus SRC addressnya IP yang tadi, auto interface nya Ether 1. Di bagian action itu pilih yang masquerade, lalu ketik play. Nah kenapa ini belum connect internet, karena masih pakai IP dinamis. Nah kita akalin dulu, kita ketik ncph.cpl, terus klik bagian yang itu Ethernet paling atas, lalu klik properties, lalu pilih yang Internet Protocol version 4 TCP atau IPv4, lalu ketik IP addressnya 192.168.2, lalu default gateway 192.168.2.1. Nah di bagian IP address itu yang di belakang 2 itu bebas. Terus jangan lupa pencet yang subnet max, itu otomatis. Di bagian preferred DNS server itu 8.8.8.8, lalu klik OK, lalu cek udah connect atau internet atau belum. Terus kita coba search ayam goreng, bebas sih, selain ayam goreng boleh. Lalu kalau udah bisa, kita lanjut setting VPN nya versi PPTP. Nah ini coba gimana caranya, ayo. Nah ini jadi diklik PPP, terus interface, lalu ketik yang PPTP server, lalu enable, dicentang, diklik.
lalu kalau udah diklik itu apply, terus oke. Nah kalau tadi udah di enable, lalu kita klik yang secret, lalu di menu name itu klik nama apa, terus passwordnya ini contohnya pusat, terus servisnya PPDB, terus profilnya itu default encryption, lalu local addressnya itu yang seperti di mana topologi tadi itu 10.10.0.1, lalu remote nya itu ya sama sih, cuma bedanya belakangnya 2, lalu apply terus oke. Nah ini udah bisa jadi. Lalu kita buat route baru dengan addressnya itu tadi yang lokal 192.169.2.0/24 ya boleh. Lalu gateway-nya itu pastikan sama apa kayak topologi tadi, yaitu 11.10.0.2. Nah karena yang di PPP secret tadi itu salah masukin local address sama remote itu diganti ya, jadi kan 10 ini jadi 11. Aduh. Nah ini kan jika udah, nah ini kan tampilannya masih S. Nah ini karena belum tersambung ya. Nah ini kita konfigurasi dasar lagi ya, buat itu tadi SSS itulah. Nah ini caranya itu connect dulu ya ke yang tadi awal sama. Nah ini lagi-lagi ngereset konfigurasi lagi ya, caranya sama seperti tadi. Nah ini kalau udah muncul itu langsung masuk aja, passwordnya itu kosong. Lalu kalau udah masuk itu nanti disuruh buat password baru. Lalu kalau udah pencet yang change now itu tulisannya itu lah ya. Ini dikarenakan kabelnya udah dipakai, jadi pakainya wireless ya. Ini dikarenakan kalau mau minta internet ke siapapun kan butuh password. Nah ini kita buat passwordnya dulu, klik new security profile, terus namanya terserah, modenya dynamic key, terus outnya WPA PSK sama WPA2 PSK. Lalu ya diisi passwordnya yang WPA preset key itu. Nah kalau udah ya di apply terus oke. Nah kalau udah kita lanjut scan ya. Di menu wireless itu modenya itu station itu boleh, terus security profilnya itu sama yang tadi seperti kalau udah kita scan. Nah itu perhatikan kalau yang yang minusnya itu paling banyak, itu berarti paling jauh, paling lambat. Nah terus kita cari yang paling dekat atau min yang paling sedikit, lalu itu connect. Kalau tandanya udah connect itu di ada di pojok bawah itu ada tulisan connected. Nah itu berarti udah connect. Nah dikarenakan Mikrotik kita belum punya internet, jadi kita klik IP terus DHCP client, lalu tambah. Lalu kalau udah diklik tambah itu interface-nya pilih yang, nah ini kebetulan kita bukan minta yang di Ether 1, jadi kliknya yang WLAN 1. Nah kalau udah bound itu tinggal dites aja kalau emang belum yakin udah dapat internet. Nah ini kita buat lagi IP address-nya yang buat klien, terus yang di address itu kecek yang 192.169.2.1/24, terus interface-nya itu Ether 2. Lalu kita apply dan oke.
ternyata Ether 2 nya itu belum dapat internet. Lalu klik yang IP terus DHCP server, lalu pilih yang DHCP setup, interface nya itu pilih yang Ether 2. Lalu ini karena belum dapat juga, klik aja yang firewall. Lalu di bagian chain masih sama src NAT, terus yang address itu 192.169.2.0/24. lalu interface nya itu WLAN 1, lalu actionnya itu mesh query, lalu apply terus oke. Nah kalau kan ini belum juga ya, terus diganti dari yang statis jadi dinamis. Nah ini udah connect nih, bener. Nah kita coba kan routing di kantor cabang dengan klik IP route. Nah terus klik tambah, terus di address itu ketik 192.168.2.0/24, terus di gateway 11.10.0.1. lalu kalau udah klik apply dan oke. Nah ini kan belum aktif PPP nya. Nah ini kita aktifin dengan klik PPP, lalu klik plus, terus namanya yang terserah mau dinamain apa. Nah terus dial outnya itu sama ya, sija 1 seperti contohnya di video. Terus passwordnya pusat. Nah ini konektornya ini kayak yang IP tadi 192 yang didapetin tadi ya, 192.168.4.242. lalu klik apply terus oke. Terus lupa profilnya itu default encryption. Nah habis itu udah, nah ini udah bisa ya, udah jadi. Nah ini kalau mau pembuktian ya, IP nya dibuka di komen, terus IP config, terus lihat mana IP nya itu. Nah ini kita dapatnya itu di 192.169.2.254. Kalau kita coba ping pakai ping terus 192.168.2.1. nah ini udah bisa ya, udah jalan ya, udah bisa. Nah ini kalau udah kita pindah lagi ke kantor pusat. Nah kalau udah kita coba ping 192.169.2.1. nah ini dikarenakan hasilnya destination host incredible, jadi ini karena masih pakai statik. Nah ini kita ganti lalu isi 192.168.2.34. lalu di gateway itu isi yang 192.168.2.1. nah kalau udah di oke aja itu udah pakai statik. Nah kalau udah coba di ping lagi, perintahnya sama, pasti hasilnya beda. Nah kalau udah nih, dikarenakan nggak mungkin buat kayak gini satu-satu buat 1000 PC kan nggak mungkin ya, jadi kita manfaatin menu profile. Jadi kita klik profile, terus namenya bebas apalah. Nah ini dikarenakan lokal addressnya itu nggak harus berhubungan sama yang tadi, jadi ini contohnya
12.12.12.1/24, jadinya 12.12.12.1. Nah itu udah nggak merah lagi berarti jadi. Nah ini untuk remote addressnya itu harus dibuat dulu, jadi IP terus pool, terus misal namenya pool 1, terus addressnya, nah addressnya itu 12.12.12.0 atau 1 juga bisa /24, terus apply. Oke. Nah, terus di bagian remote address itu kita ganti pakai yang pool 1, pilih yang pool 1. Nah kalau udah pencet secret, terus namanya terserah, terus service-nya itu PPTP, terus passwordnya sekarang 12345, terus yang profile itu pilih yang profile VPN. Nah kalau udah di apply terus oke. Nah ini dikarenakan lupa lagi, ini kita ganti di bagian apa tadi, PPP profile ya, terus klik yang limit, terus di bagian only one itu pilih yang no. Kalau enggak yang no atau yang default itu pasti hanya bisa dipakai buat satu orang. Nah kalau udah tinggal apply terus oke. Nah ini kalau udah ya, udah dibikin semua, itu coba di konekin ke komputer masing-masing lah. Coba pakai VPN-nya itu konekin, samain sama yang tadi, namanya, passwordnya, terus ya pokoknya samain semuanya. Kalau udah pasti tulisannya, kalau udah bener tulisannya connected, lalu dicek dapatnya IP-nya berapa. Udah, yeay, selesai cok.